Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Menjelang bursa transfer musim panas, AC Milan dikabarkan semakin yakin untuk mempertahankan Theo Hernandez di tengah ketertarikan klub lain terhadapnya. Laporan terbaru menunjukkan bahwa situasi Theo Hernandez memang tidak jelas, dengan beberapa sumber yang berbeda. Ada yang menyebutkan kesediaannya untuk bertahan, namun ada pula yang menyatakan dia telah menyetujui tawaran Bayern Munchen. Meskipun kedua informasi tersebut mungkin benar, hal ini menunjukkan bahwa AC Milan mungkin tidak sepenuhnya memegang kendali atas situasi ini. Seperti dilansir dari Corriere dello Sport via Milan News, Milan sendiri berniat untuk mempertahankan Theo Hernandez. Klub ingin menawarkan perpanjangan kontrak dengan gaji yang setara dengan Leao. Manajemen Rossoneri yakin kesepakatan dapat dicapai. Namun laporan tersebut juga mengungkapkan kekhawatiran jika Theo ingin pergi tanpa kesepakatan, Milan cenderung memenuhi permintaannya untuk menghindari kehilangan pemain secara gratis dan rugi besar. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan masih belum pasti. Ada keyakinan dari Milan untuk mempertahankannya. Namun di sisi lain ada juga kekhawatiran jika Theo Hernandez ingin hengkang. Negosiasi gaji dan ketertarikan klub lain akan menjadi faktor penentu masa depan Theo Hernandez di San Siro. Jendela transfer musim panas semakin dekat dan AC Milan diharapkan pada dua tugas penting, yaitu memperkuat skuad dengan pemain baru dan mempertahankan pilar tim yang sudah ada. Salah satu pemain kunci yang ingin diikat Milan adalah Kapten Davide Calabria, bek kanan berusia 27 tahun yang telah menjadi bagian penting Rossoneri selama bertahun-tahun. Meskipun AC Milan dikabarkan ingin mendatangkan bek kanan baru, Calabria tetap menjadi pondasi penting di lini pertahanan. Musim ini, performa Calabria memang sedikit menurun, tak lepas dari performa tim secara keseluruhan yang kurang konsisten. Namun, Calabria tetap menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh Stefano Pioli. Baik Milan maupun Calabria sama-sama ingin melanjutkan kerjasama. Negosiasi perpanjangan kontrak pun telah dimulai, seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport via Milan News. Salah satu poin penting dalam negosiasi ini adalah gaji Calabria yang saat ini berada di angka 2 juta euro per musim. Calabria dikabarkan menginginkan penyesuaian kecil, bukan penggadaan seperti yang diberitakan sebelumnya. Ia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan negosiasi karena kontraknya baru akan habis pada akhir musim depan. Hal ini menunjukkan komitmen dan keinginan kuat dari kedua belah pihak untuk terus bersama. Negosiasi ini tentunya menjadi perhatian bagi para fans Milan. Calabria telah menjadi bagian penting dari tim selama bertahun-tahun dan kontribusinya tak tergantikan. Memperpanjang kontraknya akan menjadi langkah penting bagi Milan untuk membangun tim yang lebih kuat dan kompetitif di masa depan. Bursa transfer kali ini, pemain AC Milan, Alexis Saelemaekers yang dipinjamkan ke Bologna kembali menarik perhatian. Menurut Corriere dello Sport via Radio Rossonera, Bologna ingin membeli Saelemaekers secara permanen dari Milan, namun mereka belum menentukan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, ada 3 skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama adalah Bologna membeli Saelemaekers dengan harga 10 juta euro. Dalam skenario ini, Direktur Bologna Di Vaio dan Sartori akan menyetujui untuk membayar 10 juta euro kepada Milan untuk mempermanenkan status Saelemaekers. Ini adalah nilai opsi pembelian yang disepakati saat kedua klub bernegosiasi pada musim lalu. Kemudian skenario kedua adalah Saelemaekers kembali ke Milan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti Bologna memutuskan bahwa mereka tidak membutuhkan Saelemaekers atau memilih mendatangkan pemain lain dengan pendapatan Liga Champions mereka. Skenario terakhir adalah negosiasi ulang dengan Milan. Kemungkinan ketiga ini adalah Bologna membiarkan tenggat waktu 30 Juni berlalu dan kemudian menegosiasikan kesepakatan baru dengan Milan. Hal ini berpotensi menguntungkan bagi Saelemaekers karena AC Milan mungkin bersedia melepasnya dengan harga yang lebih murah.
Christian Pulisic mengungkapkan bahwa dia merasa menjadi dirinya sendiri lagi di AC Milan setelah melewati beberapa musim yang sulit di Chelsea. Dalam wawancara dengan CBS Sports, kapten tim nasional Amerika tersebut berbicara tentang masa sulitnya dan ambisinya di AC Milan untuk meraih Scudetto. Pulisic menikmati salah satu musim terbaik dalam karirnya setelah bergabung dengan Milan pada musim panas 2023 dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro. Pemain sayap berusia 25 tahun itu mencatatkan 15 gol dan 11 assist dalam 50 pertandingan di semua kompetisi selama musim 2023-2024. Sebuah kebangkitan yang sangat diperlukan setelah masa-masa sulit di Chelsea. Sebelum ini adalah beberapa musim yang sulit bagi saya, dan saya akhirnya diberi kesempatan dan saya merasakan kepercayaan sejak awal di Milan, ujar Christian Pulisic. Ketika ditanya oleh legenda Arsenal Thierry Henry tentang target utama AC Milan pada musim depan, Pulisic tidak ragu-ragu untuk menjawab bahwa memenangkan gelar Serie A adalah prioritasnya. Meraih Scudetto itulah tujuannya. Musim yang bagus secara pribadi secara menyenangkan, tapi itu bukan hal yang penting bagi saya. Saya tidak pernah puas. Mudah-mudahan tim kami akan memberikan konsistensi yang lebih baik di musim depan dan saya pikir kami memiliki peluang nyata karena kami memiliki beberapa pemain yang sangat kuat, tegas Christian Pulisic. Dalam beberapa minggu terakhir, Atalanta telah menyatakan keinginan mereka untuk mendiskusikan ulang syarat-syarat kesepakatan Charles de Ketelaere dengan AC Milan. Sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa Atalanta semakin kehabisan waktu untuk melakukannya. Minat Atalanta untuk mengontrak pemain asal Belgia tersebut secara permanen sudah jelas sejak lama. Namun, mereka dikabarkan tidak ingin membayar 23 juta euro yang sebelumnya telah disepakati. Sebaliknya, Atalanta ingin merundingkan kembali kesepakatan tersebut dengan minat mereka yang tetap jelas dan pemain juga berbagi minat ini. Namun, seperti yang dilaporkan sebelumnya, AC Milan tidak berencana untuk menurunkan harga sama sekali, mengingat klub sudah hampir menjualnya dengan kerugian modal. Menurut calciomercato.com, nilai bersih de Ketelaere pada akhir bulan ini akan menjadi 22 juta euro, sehingga menjualnya dengan harga lebih rendah dari klausa akan mengakibatkan kerugian. Jika Atalanta ingin memiliki de Ketelaere untuk musim depan, mereka harus memberitahu Rossoneri tentang keputusan mereka sebelum tanggal 14 Juni karena syarat-syarat akan berubah. Segera memutuskan apakah akan melanjutkan negosiasi atau menerima kondisi yang ada, mengingat deadline yang semakin dekat. Keputusan ini akan sangat menentukan masa depan Charles de Ketelaere di klub tersebut dan bagaimana Atalanta akan merencanakan strategi mereka di musim yang akan datang. AC Milan tengah menjadikan seorang bek sebagai prioritas utama pada bursa transfer musim panas ini. Klub raksasa Serie A ini baru saja menerima tawaran opsi baru dari agen seorang pemain dengan nama besar di Liga Premier Inggris. Milan Press melaporkan bahwa Rossoneri telah ditawari bek Manchester United Harry Maguire yang sebelumnya pernah diminati. Pemain asal Inggris ini mengalami kesulitan sepanjang musim ini dan tampaknya tidak lagi diinginkan oleh klubnya. Manchester United mungkin akan berusaha menutup kerugian mereka setelah mengeluarkan 94 juta euro untuk membelinya pada tahun 2019 silam. Seperti yang diwartakan dalam laporan tersebut, agennya telah menawarkannya ke Milan dan ia bisa didapatkan dengan harga yang wajar, yakni sebesar 20 juta euro. Langkah ini menunjukkan bahwa AC Milan berusaha mencari solusi cerdas dan ekonomis untuk memperkuat lini pertahanan tim demi menghadapi tantangan di musim yang akan datang. AC Milan diprediksi akan mendatangkan striker baru di bursa transfer musim panas ini. Kepergian Olivier Giroud menjadi salah satu alasan utama dan rencana ini semakin kuat dengan kemungkinan masuknya pelatih baru Paulo Fonseca. Nama baru yang muncul dalam daftar incaran AC Milan adalah Romelu Lukaku. Sebelumnya ada nama seperti Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee dan Victor Gyökeres yang telah dikaitkan dengan Rossoneri. Menurut media Gazzetta dello Sport, Lukaku tidak akan menjadi striker utama Milan, melainkan bagian dari duet striker.
Artinya Milan kemungkinan akan mendatangkan 2 striker baru, satu dengan profil seperti Šeško dan kawan-kawan dan satu seperti Lukaku. Hal ini membuka beberapa kemungkinan menarik. Yang pertama, Fonseca mungkin beralih dari formasi 4-3-3 ke formasi dengan 2 striker. Kemungkinan lain adalah Rossoneri tetap menggunakan formasi 1 striker, namun dengan Lukaku sebagai mentor bagi striker muda yang baru direkrut. Rencana kedatangan Romelu Lukaku dan striker baru lainnya menandakan ambisi besar Milan untuk memperkuat lini depannya. Sistem apa yang akan digunakan Fonseca masih belum pasti. Namun satu hal yang jelas, Milan ingin menjadi lebih tajam di musim depan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.